Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Revan Maulana. Seperti biasa, sekarang kita akan melanjutkan kembali yaitu materi Cisco CNA 200, 301 dan sekarang kita sudah mencapai yaitu bab 2. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari yaitu subnetting ya. Jadi, 2 akan difokuskan pada subnetting. Oke. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui bahwa IP address itu merupakan sebuah alamat yang terdapat pada sebuah device ataupun identitas alamat pada sebuah device ya. Dan alamat pada sebuah device itu memiliki 2 versi yaitu IPv4 ataupun yang sering kita kenal yaitu IP versi keempat dan juga versi yang terbaru yaitu IP versi yang ke-6. Oke, jadi dari penamaannya saja sudah berbeda, apalagi nanti inti materi pembelajaran pada IP-nya, IP versi 4 dan juga versi 6. Sekarang kita akan difokuskan terlebih dahulu untuk membahas IP versi yang keempat ini ya. Jadi IP yang versi ke-6 ini kita tidak akan bahas terlebih dahulu. Oke, jadi untuk IP versi yang keempat ini memiliki yaitu 32 bit. 32 bit dan memiliki 4 oktet yaitu .x, 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 seperti ini. Nah, untuk angka yang bisa digunakan yaitu dari mulai 0 sampai dengan maksimal yaitu 255. Jadi, seperti contoh ataupun sini IP yang bisa dipakai itu dari 0 sampai 255. Sebagai contoh yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk angka yang pertama ini yaitu 192 ini merupakan sebuah angka pertama yang dimana di sini tidak melewati ataupun kurang dari 0 ya. Jadi masih termasuk pada angka 0 sampai 255 ya. Juga angka 168 ya merupakan angka dari 0 sampai 255. Jadi jangan lebih dari 255 ya. Jadi jangan 2556, 256, 1000 ataupun sejuta ya, itu ngawur sekali. Nah, sini juga terdapat 1.1. Nah, teman-teman tidak perlu kok untuk sama seperti ini, teman-teman juga bisa untuk 172, 27 dan seterusnya. 134.1.1 seperti ini disesuaikan saja ya. Namun di sini saya akan mencoba untuk memakai IP 192.168.1.1 seperti ini. Nah, untuk cara penulisan yang benar pada IP itu seperti ini ya, /24. Jadi apa itu bagian /24 ini? Oke, untuk bagian /24 ini itu merupakan prefix ataupun itu total IP yang bisa dipakai. Nah, /24 ini merupakan batasan IP yang bisa dipakai. Dan setelah itu kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, untuk mencari IP yang bisa dipakai ataupun total IP yang bisa kita pakai untuk melakukan konfigurasi, itu kita harus melakukan terlebih dahulu yang namanya subnetting. Untuk subnetting sendiri itu adalah suatu pengerjaan yang dimana suatu pengerjaan tersebut terlibat diantaranya yaitu cari total IP ya. Jadi subnetting itu kita akan coba subnetting sama dengan itu mencari cari
pertama total IP, setelah itu yaitu subnet mask, kedua itu IP network, keempat ya, keempat yaitu adalah IP broadcast seperti ini, dan yang terakhir adalah IP range, rata-rata IP yang bisa dipakai ya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari yaitu subnetting, yang dimana untuk subnetting sendiri adalah kita akan mencari yaitu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, kita bisa langsung praktekkan proses step by step cara subnetting. Teman-teman cukup perhatikan saja, dan teman-teman harus pahami secara detail ya, sangat penting sekali, dasar namun sangat penting. Oke, saya akan lanjut untuk buat tab. Kita akan coba untuk buat soal. Oke, mungkin di sini saya akan coba untuk terangkan terlebih dahulu rumus yang kita gunakan untuk subnetting kali ini. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu adalah 32 dikurangi prefix. Nah, kita akan coba untuk paparkan. Jadi 32 dikurangi 24. Oke, maaf. Betul ya, 24 IP. Oke, maaf, prefix ya. Nah, 32 yang saya cantumkan di sini dari mana? Juga 24 saya cantumkan dari mana? Untuk 32 ini saya ambil ataupun memang sudah 32 ini. Oke, 32 ini merupakan bit dari IP versi keempat, dan untuk 24 ini merupakan prefix ataupun total IP yang dipakai. Jadi slash 24 32 bit ataupun bit dari IP versi keempat dikurangi prefix ataupun total IP yang dipakai, maka hasilnya adalah sama dengan 8. Setelah itu langsung saja untuk pangkatkan ya, 8 pangkat 2. Oke, maaf 2 ya, 2 pangkat 8. Maka kita bisa hitung bahwasanya 2 dipangkatkan 8 itu sama dengan 256, dan kita bisa paparkan 256 itu adalah 0 sampai 255. Oke, jadi seperti ini ya untuk ya. Kita akan lanjut untuk membahas yaitu video yang selanjutnya ya, yang merupakan soal latihan dari subnetting ataupun penjelasan lebih lanjut mengenai subnetting. Oke, teman-teman tinggal perhatikan saja ya. Oke, halo semuanya. Jadi kita akan lanjut untuk menerangkan kembali ya, yaitu subnetting, yang dimana sebelumnya kita sudah belajar ya untuk mencari dari total IP, dan juga sekarang kita akan mempelajari yaitu subnet mask. Nah, untuk subnet mask sendiri itu sama halnya dengan prefix ya, yang 24 ini. Subnet mask sendiri itu berbeda dari berbagai macam software yang digunakan ataupun cara konfigurasinya ya. Pada Cisco subnet mask itu digunakan yaitu subnet mask. Kedua ada, kita beri space terlebih dahulu ya. Yang kedua ada yaitu kita tab winbox, yang dimana untuk winbox sendiri ini itu menggunakan prefix,
Dan yang terakhir yaitu adalah Windows. Kita menggunakan yaitu Subnet Mask juga. Oke, jadi seperti ini ya. Pada CSGO kita menggunakan Subnet Mask, pada Winbox, Super Winbox kita menggunakan Prefix, dan pada Windows kita menggunakan Subnet Mask. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk cari Subnet Mask. Dan untuk mencari Subnet Mask sendiri itu sama halnya dengan cara kita mencari pada Prefix. Nah, di sini untuk mencari sendiri kita sama dengan rumusnya yaitu adalah dari 256. 256 ini adalah berasal dari 0 sampai 255 ya. 256 dikurangi hasil dari total IP yang sudah kita dapatkan, yaitu 256 juga, ataupun hasil dari 2 pangkat 8 ini. Nah, jadi hasil yang pertama ini kita dapatkan dari 0 sampai 255, yaitu adalah 256, dan hasil yang kedua ataupun pengurangan yang kedua ini kita dapatkan dari 2 dipangkatkan 8 sama dengan 256, lalu 256 kita kebawahkan 256. Dan hasilnya adalah 0. Maka dapat kita kompresikan bahwa di sini adalah hasilnya yaitu 255.255, dan ini merupakan pengetikan yang benar ya. 255.0. Jadi hasil dari Subnet Mask ini adalah 0. Kita taruh di bagian ujung angka seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lanjut untuk mengisi yaitu IP network. Untuk IP network, IP broadcast dan juga IP range, di sini sangat mudah sekali ya. Untuk IP network kita cukup lihat pada bagian IP sebelum ataupun IP awal dari total IP yaitu 0. Dan kita bisa lihat di sini 0 ya, sebelum ataupun IP awal. IP awal adalah 0. Oke, maaf. Kita taruh di network sama dengan 0. Untuk IP network sama dengan 0 ya. Karena di sini itu IP awal dari total IP yaitu 0. Dan untuk IP broadcast yaitu adalah IP terakhir yang dapat kita gunakan adalah 255. Nah, jadi di sini ya, ini IP terakhir dan ini IP awal yang kita gunakan. Untuk IP range sendiri itu adalah IP sesudah IP network. Sini IP networknya adalah 0, dan jika melangkah satu lagi ditambahkan maka hasilnya adalah 1. Dan IP sebelum 25 ini itu adalah 254. Nah, teman-teman sini harus paham ya, bahwasanya ini merupakan subnetting yang sederhana. Teman-teman tinggal ulas-ulas kembali ataupun teman-teman tinggal latihan seperti ini saja. Nah, kita sudah membahas ya untuk cara menemukan total IP, Subnet Mask, IP network, IP broadcast, dan juga yang terakhir adalah IP range. Dan sekarang saya akan coba untuk memberikan kalian suatu soal yang mana kalian harus mengisi soal tersebut dengan baik dan juga benar. Jadi saya akan coba untuk isikan soalnya ya. Oke, teman, saya akan memberikan soal ya, yang mana soal ini harus teman-teman jawab. Saya akan berikan soal, yaitu soalnya ada 172. Ini merupakan IP ya, yang mana nanti teman-teman harus menghitung ataupun harus menjawab. Oke, 172.168.5.1/26. Seperti ini, teman-teman bisa skip terlebih dahulu dan langsung mengerjakan soalnya dan lakukan seperti yang saya lakukan rumusnya di atas. Oke, teman-teman silakan skip. Dan jika teman-teman sudah men-skipnya, teman-teman bisa langsung saja lihat hasilnya.
Saya akan langsung perlihatkan dari soal subnetting ini jawabannya. Oke, jadi jawabannya seperti ini ya. Kita akan bahas 172.168.5.126. Di sini kita disuruh untuk mencari subnetting, dan yang pertama terlebih dahulu kita akan mencari yaitu total IP. Yang mana untuk total IP yaitu bit dari IP versi keempat dikurangi dari prefix pada IP addressnya yaitu 26, maka hasilnya adalah 6. Dan setelah itu 6 ini dipangkatkan ataupun 2 dipangkatkan 6 atau 2 dipangkatkan hasil dari yang sudah kita kurangi bit dengan prefix ini. Setelah itu akan mendapatkan hasil 2 pangkat 6 ini adalah 64. Nah, maka 64 itu adalah kita bisa hampir konferensikan seperti ini, 0 sampai 63 adalah 64 seperti ini. Dan kita langsung ke subnet mask. Di sini seperti biasa 256 ya dikurangi 64. 256 ini paten ya, sudah paten, tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh hasil total IP ataupun dimanapun. Teman-teman harus menggunakan 25 seperti ini saja, lalu dikurangi 64, yang mana 64 ini merupakan total IP yang sudah kita tentukan ataupun sudah kita temukan ya sebelumnya. Dan setelah itu 256 dikurangi 4, maka hasilnya 194, dan kita paparkan dengan pengetikan IP address yang benar yaitu 255 ataupun subnet masknya 255.255.255.168. Setelah itu kita ke IP network. IP network seperti biasa yaitu IP yang awal ataupun yang pertama yaitu adalah 0. IP broadcast merupakan IP terakhir ya yaitu 63, dan untuk yang IP range ini merupakan IP setelah IP network dan juga IP setelah ataupun sebelum sebelum IP broadcast yaitu 62. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari subnetting soal yang pertama. Kita akan lanjut untuk membahas soal yang kedua. Oke teman-teman, saya akan lanjut ya untuk membahas yaitu subnetting, yang mana ini merupakan soal ketiga dari contoh. Saya akan coba untuk buat lagi ya suatu soal, yang mana soal ini adalah berisi IP 10. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya untuk membahas yaitu materi subnetting, yang mana ini saya akan membahas yaitu soal yang ketiga, yaitu berisi 10.10.10.50. hasilnya yaitu 27. Oke, jadi seperti ini ya soalnya. Saya akan langsung jawab saja. Saya akan langsung terangkan juga. Teman-teman cukup untuk memperhatikan saja. Saya akan mencari terlebih dahulu yaitu total IP-nya terlebih dahulu seperti biasa. 32 yang merupakan bit dari IP versi ke-4 dikurangi yaitu prefixnya yaitu 7, maka hasilnya adalah 5. Oke, 5 ya. Dan setelah itu kita langsung pangkatkan saja. 2 pangkat 5. Oke, maka 2 pangkat 5 itu adalah sama dengan 32. Dan ya, ini merupakan total IP yang kita dapatkan. Maka sudah dipastikan ya, kita bisa langsung untuk mengisi. Jadi nanti seperti ini 0 sampai 63. Oke, maaf 32 ya. 0 sampai 31 seperti ini. Oke, maaf di sini mungkin tidak perlu ya. Kita bisa langsung saja untuk ke subnet masknya. Subnet mask. Seperti biasa 256 dikurangi 32. Oke, maka hasilnya dari subnet mask ini 256 dikurangi 32 adalah kerandeng. Oke, maka subnet itu dikurangi 2 ya adalah 224. Dan kita bisa langsung paparkan yaitu 255
192.168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 . kurung tutup. Nah, maka setelah itu kita akan cari yaitu total ya. Oke, maaf, total. Oke, IP network ya, maaf. Network dan juga IP broadcast. Setelah itu IP range. Kita bisa langsung cari untuk IP networknya seperti biasa 0. Dan IP broadcastnya yaitu adalah 31. Nah, teman-teman bisa perhatikan soal 10 itu 50 ya, mana IP Oke, tadi kita sudah mencari itu Medmas dan sekarang kita akan mencari IP networknya yang sudah kita paparkan sebelumnya. Untuk mencari IP network di sini seperti biasa, IP sebelumnya yaitu 0 sebelum dari 32 dan IP broadcast merupakan IP setelah ya, ataupun IP yang terakhir yaitu 32. Kita tab. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan lagi bahwasanya ya, pada IP soal yang di atas yang saya terapkan di sini memiliki IP akhiran yaitu 50. Mana titik 50 ini tidak terdaftar pada IP network dan juga IP broadcast. IP network 0 sampai 32 saja. Jadi yang bisa digunakan itu antara 0 sampai 30 saja. 31 ya, maaf. Nah, di sini tidak terdaftar ya, maaf. Nah, di sini berarti kita harus menggunakan cara yaitu membuat blok subnet yang kedua. Oke, kita bisa langsung membuatnya saja. Kita tab IP networknya sendiri yaitu IP broadcast ditambah 1, maka hasilnya adalah 32. Dan kita hitung IP broadcastnya yaitu 32 ditambah 32 sama dengan 64. Dan 64 dikurangi 1 adalah 63. Oke, jadi di sini dapat dipastikan ya bahwa IP titik 10.10.10 dengan akhiran ini sudah terdaftar pada IP network dan juga IP broadcast pada blok subnet yang kedua yaitu 32 sampai 63. Jika teman-teman ingin menambahkannya misal 80, teman-teman bisa. Kita tab lagi, maka kita tambahkan lagi 63 ditambah 1 hasilnya adalah 64 dan 64 ditambah 32 hasilnya yaitu 96 dan 96 dikurangi 1 adalah 95. Oke, jadi seperti ini ya subnetnya sendiri. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa IP yang di atas ini dengan 80 ini sudah bisa terdaftar dalam jaringan. Dan di sini terdaftar pada IP dan juga IP broadcast yang maaf. Sudah dipastikan bahwa IP range-nya itu kita ambil dari blok subnet yang ketiga, itu yang terakhir ini yaitu 64 sampai 95. Seperti biasa IP range itu setelah dari 64 adalah 65 dan sebelum 95 adalah 94. Oke, seperti ini ya, sangat simpel sekali. Selanjutnya kita akan membahas ya, mungkin kita akan mengkonfigurasi dalam suatu software yang sudah kita download sebelumnya yaitu Cisco. Oke, kita lanjut ya. Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas yaitu konsep IP public dan juga konsep IP private. Nah, jadi kita akan berkenalan dengan IP public terlebih dahulu, setelah itu kita dan juga IP private. Oke, kita ke IP public terlebih dahulu. Seperti namanya sendiri itu public, IP public. Mana IP public merupakan sebuah IP alamat yang dapat diakses oleh sesiapa saja, di mana saja orang itu berada dan kapan saja ketika si audiens itu mengaksesnya. Nah,
Contoh dari IP public sendiri itu seperti IP pada Facebook yaitu 8888. Ini merupakan IP DNS Google ya, maaf. Bukan IP Google, google.com, dan juga IP Facebook ya, facebook.com itu 4.4.4.4 merupakan IP lama dari Facebook sendiri, jadi saya tidak tahu untuk perkembangannya saya. Jadi seperti ini ya konsep dari IP public sendiri. Ini merupakan IP yang dapat diakses oleh siapa saja di luar dari owner. Dan juga IP public ini bersifat terbuka ya, jadi siapa saja dapat mengaksesnya. Dan kita lanjut ke IP private seperti yang sendiri. IP private merupakan kebalikan dari IP public, yang dimana untuk IP private sendiri merupakan IP hidden ataupun IP terbatas yang hanya orang-orang tertentu saja. Seperti contohnya di sini IP private sendiri yaitu 192.1.1.1 ya, 10 mungkin. Nah, ini merupakan akses terbatas. Contohnya kita ya, private. Oke, jadi seperti itu ya konsep public dan juga private. Jika teman-teman memiliki keingintahuan lebih banyak, oke, karena itu yang ketiga saja aksesnya, dan jika ingin mengakses itu bersifat terbuka. Jika IP private merupakan IP yang terbatas atau aksesnya digunakan oleh beberapa orang saja tertentu. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsepnya dan juga penjelasannya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membahas yaitu materi yang selanjutnya dari bab 2. Sekarang kita akan membahas yaitu konsep switch dan juga router. Oke, kita ke konsep switch terlebih dahulu. Ini saya akan tambahkan judul. Jadi switch itu berfungsi, switch untuk menghubungkan beberapa device dalam blok subnet yang sama. Nah, jadi switch itu adalah suatu perangkat jaringan ya yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa device dalam blok subnet yang sama. Contoh, di sini saya akan contoh yang sangat sederhana. Di sini terdapat grafis ya. Nah, di sini terdapat beberapa PC. Ada PC yang pertama. Kita akan coba untuk buat saja switch. Nah, akan kecilkan saja di sini PC. Seperti ini ya teman-teman. Nah, PC ini terdiri dari 3 PC. Nah, jadi setiap PC ini nanti akan terhubung dengan yang namanya kabel UTP maupun STP.
Coba bukan sini juga ke satu blok subnet yang sama. Oke, teman-teman. Sini untuk PC yang pertama itu memiliki IP 192.168.1.1. Oke, di sini kita akan copy. Kita akan berikan IP pada PC yang kedua, yaitu ini 192.168.1. Dan IP pada PC yang ketiga kita akan beri dengan panggilan 3. Nah, jika sudah seperti ini, setiap device itu memiliki IP yang berbeda, maka ketika si device tersebut terhubung ke switch menggunakan sebuah kabel, maka sudah dipastikan bahwasanya setiap perangkat komputer ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi PC 1 bisa terhubung ke PC 2, PC 2 bisa terhubung ke PC 3, maupun PC 3 terhubung ke PC 1. Nah, hal tersebut bisa dinamakan sebagai satu blok subnet yang sama. Blok subnet yang sama ya. Nah, bagaimana jika kita membahas tentang konsep itu router? Kita akan buat tab. Berbeda dengan router, bahwasanya router ini merupakan sebuah alat jaringan yang berfungsi untuk, kita coba router fungsi untuk hubungkan blok hubungan antara device dalam suatu blok subnet yang berbeda. Oke, jika sebelumnya konsep dari switch itu adalah untuk menghubungkan beberapa device dalam suatu blok subnet yang sama, berbeda jika router menghubungkan antar device dalam suatu blok subnet yang berbeda. Nah, seperti teman-teman yang ketahui bahwa di sini kita sudah menambahkan beberapa PC ya, yang mana di sini terdapat 3 PC dan terhubung ke dalam switch ya, sehingga bisa saling berkomunikasi. Dan di sini untuk blok subnetnya sendiri yaitu 192.168.1.0. Di sini 107. Maka dari itu IP yang bisa digunakan hanya sampai dengan 32. Nah, jadi IP yang bisa digunakan sampai 32 saja. Namun, jika kita menggunakan router, kita akan coba salin. Oke, kita kelompokkan, kita salin, dan di sini kita tempel. Kita pisahkan lagi. Oke, ketika kita ingin menambahkan blok subnet yang baru, kita bisa untuk geser. Di sini terdapat PC keempat ya, yang mana untuk PC keempat ini blok subnet ini berbeda, pun dia memiliki IP 192.168.1.20. Oke, 50 ya, maaf. Nah, maka di sini
dia sudah keluar dari blok subnet pertama, yaitu sampai 32 saja. Nah, oleh karena itu peran router di sini sangatlah penting. Apa? Karena seperti yang saya sebutkan bahwa router itu berfungsi untuk menghubungkan suatu device dalam suatu blok subnet yang berbeda. Oke, seperti ini saja. Setelah itu dari switch itu terhubung lagi ke router, dan dari router ini dia terhubung lagi, ataupun si komputer keempat ini itu terhubung ke router yang sudah saya sediakan ini. Nah, maka sudah dipastikan jika sudah seperti ini, terdapat beberapa komponen. Yang mana komponen pertama itu terdiri dari komputer yang terhubung pada switch, dan switch ini terhubung pada router. Setelah itu terdapat blok subnet yang berbeda, yaitu pada PC yang keempat dengan akhiran IP yaitu 50, blok subnet kedua. Maka sudah dipastikan di sini bisa terhubung semuanya, ataupun bisa saling terhubung ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep dari switch dan juga router. Teman-teman pasti paham ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Kita akan lanjut untuk membahas bab 2, yaitu kali ini kita akan praktek switch dalam satu blok subnet saja. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa switch itu berfungsi untuk menghubungkan beberapa device dalam satu blok subnet yang sama. Oke, kita bisa langsung saja. Sebelum itu saya akan ke preference pada option, dan di sini saya akan mengecilkan 10 juga sudah bisa ya. Oke, sudah di apply, kita keluar, dan setelah itu teman-teman bisa pilih end device sebelah kiri bawah ini. Teman-teman klik PC, saya akan menaruh 2 PC saja, satu. Kita klik lagi PC-nya dan kita tambahkan lagi PC yang kedua. Setelah itu teman-teman pilih untuk device, di sini teman-teman ke switch paling bawah ini. Setelah itu teman-teman klik saja yang pertama. Setelah itu teman-teman pilih gambar petir atau dengan nama connection, dan teman-teman pilih yang default terlebih dahulu, yaitu gambar petir. Teman-teman klik dan teman-teman sambungkan ke switch. Teman-teman klik lagi dari kabel gambar petirnya, teman-teman klik pada PC dan sambungkan pada switch. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung ke PC. Setelah itu ke config, ke IP desktop ya, desktop. Setelah itu ke IP configuration, dan kita bisa langsung saja untuk atur IP-nya. Sebagai contoh, mungkin saya akan mengambil referensi pada konfigurasi ataupun subnetting yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita akan coba 10 dengan subnet pasnya yaitu 255.255 dengan akhiran 224. Oke, kita bisa langsung saja. IP addressnya 10.10.10.10 seperti ini. Untuk subnet masknya yaitu subnet mask 255.24. Oke, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu ke PC yang selanjutnya ya, ke PC yang kedua. Setelah itu ke IP configuration seperti biasa. Pada bagian IP address kita ketikkan 10.10.10.11. Tadi 10 dengan akhiran 10, sekarang dengan akhiran 11. Kalau merupakan patokan blok subnet yang kedua ya. Oke, maaf, bukan blok subnetnya, melainkan IP yang kedua setelah tadi. Masih dalam satu blok subnet karena kita menggunakan switch 255.255.224. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk ke PC dan kita pilih desktop. Kita akan coba untuk kita pilih yang namanya command prompt.
Oke, kita sudah berada pada command prompt yaitu PC pertama. Kita akan coba untuk ping ke PC yang kedua dengan IP 10.10.10.11 ya. Kita bisa untuk enter, dan seperti yang teman-teman lihat di sini untuk outputnya sendiri adalah report, yang artinya kita sudah terhubung pada PC yang kedua yang sudah kita letakkan. Oke, kita akan coba untuk melakukan kembali dari PC yang kedua, apakah sudah bisa terhubung ke PC yang pertama. Kita coba ping 10.10.10.11, kita enter, dan ya, sini juga terhubung. Dan sebagai informasi tambahan bahwasanya ketika teman-teman itu tidak terhubung pada suatu jaringan, maka outputnya ya akan request timeout secara berulang ya, akan lambat. Oke, jadi seperti itu ya untuk konsep dari switch menggunakan Cisco. Teman-teman bisa juga untuk menghapus kembali dari konfigurasi yang sudah lakukan ya. Namun saran saya ini sebagai referensi saja, jadi teman-teman jangan menghapusnya. Untuk tambahkan ya sebuah kotak seperti ini, outline is color, kita akan tambahkan. Ini merupakan konfigurasi pertama yang sudah saya lakukan. Teman-teman bisa juga untuk melakukan seperti ini. Oke, kita lanjut untuk membahas video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk praktek switch bagian kedua, yang dimana di sini saya akan untuk lebih menambahkan ekstra dari perangkat PC-nya. Saya akan coba untuk mapping terlebih dahulu menggunakan kotak seperti ini agar terlihat seperti tertata saja. Seperti biasa, ke network device terlebih dahulu dan pilih switch. Setelah itu pilih switch yang pertama dan letakkan di atas seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan end device di PC-nya 1. Oke, sebagai informasi tambahan, teman-teman jika ingin langsung saja untuk menambahkan ketiganya langsung, tanpa perlu untuk bolak-balik dari layar monitor bagian tampilan Cisco ini ke option taskbar yang ada di bawah ini, bagian pilihan ini, teman-teman cukup tekan CTRL pada keyboard teman-teman, lalu arahkan ke PC-nya seperti ini, lalu tekan seperti ini, pencet lagi. Ya, sudah. Teman-teman jika ingin keluar dari mode seperti ini, teman-teman klik lagi dari PC-nya. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba atur. Oke, setelah seperti ini teman-teman ke connection, lakukan cara yang sama, yaitu tekan CTRL lalu klik gambar kabelnya. Setelah itu teman-teman bisa langsung ke PC 1, ke switch lagi. PC 1, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan langsung saja untuk konfigurasikan ke PC pertama terlebih dahulu, itu PC yang sebelah kiri ini, PC 2 dengan nama PC 2. Ke config seperti biasa, ke desktop ya maaf, ke IP configuration, dan di sini saya akan coba untuk lihat not terlebih dahulu. Oke, sepertinya saya akan mencoba untuk IP network dan broadcast yang kedua ini 32/63 ya. Kita akan coba 10.10.10.33 ya. Setelah itu untuk subnetnya 255.255 seperti biasa .24. Kita X dan kita beralih ke PC yang ketiga, ke desktop dan pilih IP configuration. Kita ketikkan 10.10.10.24. Untuk subnetnya 24. Setelah itu ke PC yang terakhir, yaitu PC yang sebelah kanan, paling kanan, itu PC keempat, dan ke IP configuration IP versi keempat kita isi titik 34. Setelah itu oke, maaf, 10.10.10.35 ya. Setelah itu kita isi lagi 255.24.
Oke, di sini sudah berhasil. Coba X, setelah itu kita akan coba untuk ping lagi dari PC 2 ataupun PC sama pada box subnet yang kedua ini. Kita ke run command prompt, kita coba untuk ping ke PC yang ketiga terlebih dahulu, PC yang paling ujung 35. Dan ya, di sini reform bisa terhubung. Kita lanjut ke PC yang kedua, maka juga terhubung ping 10.10.10.33. Oke, terhubung juga ke PC pertama, kita ke PC keempat, dan maaf, ke command prompt ya, harusnya kita sambungkan, coba untuk kirimkan sebuah data 34, kita enter, dan ya di sini juga berhasil. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk konsep dari switch yang kedua yang merupakan bagian box subnet yang kedua ya. Selanjutnya kita akan langsung untuk mempraktikkan switch. Kita langsung saja praktikkan. Sini teman-teman bisa scroll ke bawah dan seperti biasa menambahkan outline lagi. Di sini cukup besar ya, karena kita akan menggunakan switch dengan 2 blok subnet. Oke, sudah ya. Seperti biasa kita pilih dulu dari device-nya, ke device dan pilih PC. Oke, mungkin teman-teman ya, ini kita akan saja dari konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, itu pada box subnet yang pertama dan juga pada box subnet yang kedua. Jadi sekarang kita untuk menambahkan router saja, yang paling kanan ini kita router ya, kita tambahkan di atas sebelah tengah ini. Oke, setelah itu teman-teman tinggal sambungkan switch ke router, switch lagi ke router lagi, dan di sini saya akan menampilkan device-nya. Teman cukup option ke preference dan ke interface. Setelah itu teman-teman klik always show ports labels in logical workspace. Jadi ini untuk menampilkan label pada sebuah ports untuk logika kerja yang lebih nyata ya. Oke, maka sudah dipastikan di sini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat FA00, FA0 atau 1 atau /1 ya. Ini merupakan penamaan di sebuah interface pada router. Di sini terdapat FA00 dan juga FA01 kabel ya. Dan juga di sini terdapat warna merah seperti ini, artinya di sini tidak terhubung ke router ataupun routernya tidak aktif. Teman-teman bisa klik router dan ke config, setelah itu ke fast ethernet 0/0 dan teman-teman tinggal on saja. Oke, di sini sudah on. Setelah itu di sini merupakan sebuah interCLI. Setelah itu teman-teman ke IP versi keempat address, ini merupakan gateway ya. Teman-teman tekan 10.10.10.1, setelah itu subnet masknya biasa 25.255.4. Oke, sudah ya. Setelah itu teman-teman beralih ke fast ethernet 0/1, kita on-kan terlebih 10.10.10.33. Subnet masknya oke, di sini sudah tertempel, sudah keduplikat ya secara otomatis. Oke, di sini saya sudah ya untuk mengkonfigurasi dari fast ethernet 0/0 juga fast ethernet 0/1 merupakan interface. Itu kita tinggal bisa untuk cek menggunakan kirimkan sebuah paket data ya. Teman-teman cukup pilih yang gambar email yang di atas ini ataupun paket ya, amplop. Kita klik, setelah itu teman-teman PC 2 ke PC 3 kita akan coba. Oke, di sini terdapat keterangan, teman-teman bisa lihat ke kanan bawah dekat real time. Di sini statusnya adalah successful, yang artinya PC 2 ke PC 3 berhasil terhubung. Kita akan coba untuk PC 3 ke PC 4 successful juga. Kita akan coba
PC 4 ke PC 2 sukses juga ya. Kita akan coba lagi PC 2 ke PC 1. Oke, di sini violate. Kita akan coba lagi PC 2 ke PC 1 in progress. Oke, violate ya. Oke, maaf, mungkin di sini saya salah ya. Kita akan coba untuk konfigurasi kembali karena kita belum mengkonfigurasi yaitu gateway pada setiap interface komputer yang sudah tertera pada setiap blok subnet. Kita ke PC 0 dari sebelah kiri, teman ke IP configuration, dan teman-teman kita isi kolom default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kita beralih ke PC 1 ke IP configuration lagi, default gateway 10.10.10.1. Oke, sudah. Kita ke PC 2 yang blok subnet yang kedua, kita ubah dari default gateway 10.10.10.33. Setelah itu ke PC 3 10.10.10.33. Setelah itu ke PC yang terakhir yang sebelah kanan ini, 10.10.10.33. Oke, seperti ini ya. Dan saya akan coba untuk mengirim sebuah paket PC 2 ke PC pertama. Oke, in progress. Pertama-tama emang pilot ya, kita akan coba lagi. Oke, kita akan coba lagi. Oke, kita akan coba menggunakan simulation. Kita pilih PC 3 ke PC 1. Kita akan coba lanjut. Oke, PC 3 mengirim ke switch kirim ke router, dan di router kirim ke switch lagi, blok subnet yang pertama, dan pada blok subnet pertama akan disebar ke dua PC. Oke, di sini statusnya itu adalah in progress. Jika sudah ditemukan alamat terkait yang ingin dituju, ke switch lagi. Setelah itu dikirim ke router. Oke. Nah, setelah itu disebar ke beberapa PC yang sudah tertuju. Oke, pilot. Coba. Oke, tadi terdapat kesalahan. Kita akan coba ulangi. Jadi kita bisa lihat pada PC 2, PC pada box subnet yang kedua, pada bagian yang pertama, ke IP configuration sini pastinya akan bentrok ya di default gateway, sehingga sebelumnya kita menambahkan atau menambahkan sebuah angka IP address dengan akhiran 33. Sekarang 10.10.36 subnet masih 255.4 X kembali, dan kita sudah mengkonfigurasi semuanya. Coba kirim paket PC 2 ke PC 3 terlebih dahulu, sukses. Kedua ke PC pertama dan sukses juga. 0 ke PC 4 sukses, PC 0 PC 4, PC 1 ke PC 3, dan ya sukses juga. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi materi Cisco pada bab sekarang. Kita akan lanjut lebih spesifikasi lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.